Ada lagi yang perlu disempurnakan, tadarus. Ya. Jangan cuma awal-awalnya, sampai semakin akhir. Bahkan digambarkan sahabat itu semakin ke sana semakin kuat, bersemangat begitu ya, karena semakin banyak nikmat lebih besar lagi. Ramadan dalam cinta yang ku dambakan, meraih cintanya dalam keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walhamma ba'du. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, ketemu dan berjumpa lagi kali ini dalam channel kesayangan kita di Mas Oji Channel atau MOC, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Hari ini di Ramadan ke-9, hari ini kita masuk di hari ke-9 di bulan Ramadan. Kita ketemu lagi dengan Mas Oji Channel. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan bersedia hadir membersamai kita sembari hari ini di malam hari. Nggak seperti biasa ya teman-teman semuanya. Biasanya kita menantikan waktu berbuka puasa. Hari ini kita agak sedikit berbeda. Selepas menjalankan ibadah tarawih, hari ini kita kedatangan tamu. Nah, tentu saja kita tentu saja teman-teman semuanya, kita menyampaikan rasa syukur dan bahagia pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa teman-teman semuanya diberikan kelancaran. Alhamdulillah, hari ini Mas Oji Channel hadir seorang tamu yang spesial. Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz Amin Parakesi. Betul ya Ustadz ya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, Ustadz Amin kita biasa sapa, ini adalah guru saya, sekaligus juga sahabat karena kita sering berkomunikasi, tapi lama tidak ketemu karena beliau bukan tinggal di Jogja, melainkan tinggal di jauh sana di Pulau Sulawesi, tepatnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hadir ke Jogja udah berapa hari Ustadz? Sudah 3 hari. 3 hari, Masya Allah. Di sela-sela kesibukan beliau, kita hadirkan beliau spesial untuk sahabat muda Mas Oji Channel. Teman-teman semuanya, kita mengingatkan kembali sebelum kita diskusi bersama beliau malam hari ini, kita ingatkan kembali teman-teman semua untuk mendukung dan support channel kita ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Juga teman-teman bisa terus mengembangkan channel ini dengan cara share ke teman-teman yang lain, karena ini adalah hal yang sangat-sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk kita semuanya. Kita mulai Ustadz Amin, terima kasih kehadirannya, udah hadir di Mas Oji Channel. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz ya, jauh-jauh dari Palu kita culik hari ini ke sini untuk bisa sharing. Ustadz, kita udah masuk Ramadan di hari ke-9 ini Ustadz. Iya, hari ke-9 kita tanpa terasa sudah mau masuk 10 hari lagi. Euforia atau kegembiraan Ramadan ini masih terasa Ustadz. Sepertinya masih sudah mulai penuh. Iya. Sejak hari pertama, tapi sedikit mengalami kemajuan, alias udah mulai berguguran satu-satu. Nanti kita lihat di endingnya seperti apa. Nah, hari ini kita bisa sharing dengan Ustadz Amin terkait dengan fenomena euforia, kegembiraan menyambut Ramadan ini Ustadz. Bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat dalam rangka menyambut Ramadan. Banyak orang menganjurkan bahwa kita dianjurkan untuk bersyukur, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, menurut pandangan Ustadz Amin, kita ingin sharing untuk rekan-rekan muda di rumah, rekan-rekan Mas Oji Channel, sahabat MOC semuanya, terkait dengan euforia dan fenomena tentang kegembiraan menyambut Ramadan. Silakan Ustadz. Ya, makasih Mas Oji. Alhamdulillah, berbicara tentang Ramadan, ya, kan memang itu sudah maklum, kita ketahui bersama, memang bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa. Betul. Bulan mulia, bulan istimewa. Biasa saya mengistilahkan bulan bagaikan tamu agung. Masya Allah. Tamu agung. Dan memang Rasulullah dan para sahabat mencontohkan bagaimana kegembiraan ketika menyambut bulan Ramadan. Ya. Marhaban ya Ramadan. Bagaimanalah kalau ada tamu agung yang datang, tentu kita akan mempersiapkan segala
sesuatunya Ya, agar tamu kita itu terlayani dengan bagus. betul. Terlayani dengan bagus. Nah, memang saya kira sebuah kewajaran kalau kita bergembira, dan seharusnya lah kita bergembira. Ya, Seharusnya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, kenapa kita bergembira? Karena memang kita menantikan bulan Ramadan itu. betul. Rindu dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Ya, Nah, kalau hanya sekedar menantikan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian setelah itu ketemu, lepaslah rindu. Kan gitu, lepaslah rindu. Tidak sebatas, bukan sampai di situ saja, tidak sederhana itu. iya, Iya, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu hanya sekedar kita jadikan objek. oh iya, Objek. Padahal seharusnya Ramadan itu sekaligus subjek. objek sekaligus subjek. Subjek. Ya, ya, menarik ini. Jadi sekaligus subjek. Atau dalam bahasa lain mungkin yang lebih umum, Ramadan itu adalah sesuatu yang kita tuju sekaligus menjadi sarana. Betul. Sesuatu yang kita tuju. Artinya dituju itu orang-orang beriman itu ketika 3 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan itu dia tuju itu Ramadan, tidak lama dihitung-hitung kapan lagi datang bulan Ramadan. Itu berarti dituju. Betul. Tujuan Ya. dia mau ketemu dengan bulan Ramadan. Hanya menjadi objek. Nah, tapi banyak orang berhenti sampai di situ. Nah, ya namanya kalau sudah jadi tujuan, kalau sudah sampai, berarti sudah puas kan? Ya, betul. Puas. Tapi harus kita lengkapi bulan Ramadan sebagai sebuah sarana, sebagai subjek. Kita yang jadi objek. Kita jadi objek. Berarti tadinya di awal itu kita melayani bulan Ramadan, selanjutnya Ramadanlah yang akan melayani kita. Iya. Kalau kita dilayani oleh bulan Ramadan, luar biasa. Mas Oji, apa sudah merasakan itu dilayani bulan Ramadan? Menuju ke sana. Menuju ke sana, insya Allah. Gitu. Jadi kita harus cari itu. Ya. Bagaimana? Sudahkah saya dilayani bulan Ramadan? Nah, kalau kita sudah dilayani oleh bulan Ramadan, maka kita akan merasa terlayani, maka tentu kita akan enjoy sampai akhir Ramadan. Oke. Sampai akhir Ramadan. Makanya ayat di dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah ayat 185, yang ayat yang menyebut secara khusus kalimat Ramadan itu ada di ayat ini. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini panjang, tapi insyaallah dalam waktu yang terbatas ini saya tidak akan jelaskan semua. Oke. Coba kita lihat saja. Jadi pangkal dan ujungnya ayat. Oke. Pangkalnya kata kalimat apa tadi? Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Ujungnya wala'allakum tashkurun. Lagi. Jadi bulan Ramadan itu sasaran akhirnya itu menjadikan kita orang bersyukur. Bersyukur. Apa itu bersyukur, Mas Oji? Bersyukur itu ada 3 tingkatan. Iya. Nah, yang pertama, ya kita harus ucapkan Alhamdulillah bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Ya. Syukur bilisan. Bilisan. Ya. Itu. Yang kedua, kita menyadari betul bahwa dengan karunia Allah lah
benar-benar karena Allah lah punya kasih sayang dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi bukan karena kebetulan masih panjang umur, karena ada orang panjang umurnya belum tentu bisa Betul. menikmati Bertemu bulan Ramadan Ya. itu. Mungkin dia sakit apa-apa, jadi semua. Jadi kita sadar bahwa karena nikmat Allah itu namanya mensyukuri. Harus ada kesadaran bahwa itu Ya. datangnya dari Allah. Yang ketiga, ini yang tertinggi, memanfaatkan nikmat semaksimal mungkin. Nah, di bulan Ramadan kita benar-benar meyakini adalah nikmat besar, ya, maka dituntut kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin. Iya, Masya Allah. Berhenti sampai di sini Ustadz. Ini menarik sekali, luar biasa. Hari ini teman-teman semua dibuka dengan sebuah pencerahan dari beliau, Ustadz Amin, tentang bagaimana fenomena tadi di awal kita sampaikan. Banyak orang kemudian bergembira, euforia menyambut Ramadan, tetapi hanya sekedar menjadikan Ramadan sebagai objek saja, sebagai tujuan ya Ustadz ya. Padahal semestinya lah bukan hanya sekedar sebagai objek, sebagai tujuan, tetapi juga sebagai sarana. Betul ya Ustadz ya? Betul. Yang kita simpulkan tadi di awal seperti itu. Nah, yang menarik adalah ternyata Ramadan ini juga bisa membawa seorang hambanya menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, di sini yang ingin kita perjelas lagi Ustadz, bagaimana agar teman-teman khususnya kaum muda ini mensyukuri betul nikmat Ramadan ini, bukan hanya sekedar bergembira, berpuasa, mungkin wah senang, ada acara buka bersama di mana-mana, bertemu, berjalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman muda pastinya ingin mengharapkan sebuah pencerahan Ustadz. Bagaimana wujud mensyukuri datangnya bulan Ramadan? Karena kita paham bahwa ulama dahulu itu menunggu bulan Ramadan bukan sebulan 2 bulan. Mempersiapkannya sampai 6 bulan, begitu ya Ustadz ya? Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda ini, Ustadz, mensyukuri terhadap nikmat yang Allah anugerahkan, yaitu datangnya bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, baik. Jadi tadi di ujung ayat wala'allakum tashkurun, Ya. itu sebelum kalimat itu ada lagi kalimat sebelumnya. Oh, di tengah-tengah. Iya, di tengah. Ya. Jadi bagian kedua terakhir. Oke, Bagian oke, kedua terakhir oke. setelah tengahnya. Mm-mm. Dengan kalimat walitukmilul iddata. Ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ya. Jadi hendaklah kalian menyempurnakan bilangan-bilangan di bulan Ramadan itu. Oke. Jadi harus disempurnakan. Itu baru bisa menuju la'allakum tashkurun. Jadi sempurna dari awal sampai akhir. Iya. Oke. Apa yang disempurnakan? Ya tentu yang pertama yang memang sudah kewajiban adalah puasa. Oke. Saya kira insya Allah kita lulus semua di situ. Iya. Ya, lulus Ibadah semua. inti ya. Inti ya, karena memang itu kewajiban. Mm-mm. Nah, dan itu memang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, dengan catatan dengan penuh keimanan dan kesadaran. Ya. Man sama Ramadanan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Gitu. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesadaran penuh, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu sama dengan malamnya. Sama persis kalimatnya. Ya. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Begitu juga. Nah, inilah yang harus disempurnakan. Oke. Jadi bukan hanya puasa dari awal, tapi juga qiyamul Ramadan. Tuh. Qiyamul Ramadan itu harus sempurna. Dari yang dimaksud sempurna mulai 1 sampai terakhir. Semua bilangan. Semua bilangan. Nah, ada lagi yang perlu disempurnakan. Tadarus. Ya. Jangan cuma awal-awalnya, sampai semakin akhir. Bahkan digambarkan sahabat itu semakin kesana semakin kuat, bersemangat begitu ya, karena semakin banyak nikmat lebih besar lagi. Apalagi kalau saya bicara masalah Lailatul Qadar, ditunggu sampai akhir Ramadan. Ya. Termasuk berinfak, bersedekah. Jadi bersedekah itu Mas Oji ya harus betul-betul rutin selama bulan Ramadan. Ya.
Jadi, jangan lihat besarnya. Ya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sampai sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita. Nah, itulah yang dimaksud. Nah, orang-orang yang menyempurnakan Ramadan itulah pada malam Idul Fitri nanti, insya Allah, Ya. yang berhak bertakbir. Coba. Ya. Walitukmilu data walitukabbirullah ala ma hadakum. Kemudian pada malam Idul Fitri itulah kita bertakbir. Kenapa kita bertakbir? Karena kita mampu menyempurnakan, kita mensyukuri nikmat betul itu. Kita sempurna dari awal. Jadi Mas Oji, jadi orang yang hakikatnya itu orang yang berhak bertakbir pada malam Idul Fitri itu orang yang menyempurnakan Betul. Ramadan. Puasanya sempurna, tarwihnya sempurna, tadarusnya sempurna. Jadi kalau tidak sempurna tarwihnya, ya malu-malu sedikit lah bertakbir. Ini jangan terbalik. Dia sudah tidak sempurna tarwihnya, mungkin puasanya bolong-bolong, nauzubillah. Kemudian dia yang paling keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Mungkin esensinya itu adalah hari kemenangan. hari kemenangan. Maka kalau orang tidak ikut berperang, ikut menang. Bisa, karena dia kalah, dia gugur. Ya, betul. Dia gugur di dalam kompetensi Ramadan ini. Kita ini berkompetensi sampai akhir Ramadan. Nah, setelah itu menyempurnakan Ramadan, kemudian kita berhak untuk mengagungkan bertakbir pada malam terakhir itu di Ramadan, di ujung Ramadan itu baru kata Allah wala'allakum tashkuru. Semoga Ramadan